Seorang pemilik hotel mendapatkan beberapa kali tikaman dari tamu pelanggannya. Dengan alasan ingin menguasai harta, tamu tersebut terlilit hutang dan menghalalkan segala cara. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Sepasang suami istri, sang istri bernama Kasmirah 60 tahun, sementara sang suami bernama Tanto 62 tahun, warga Ponorogo. Dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah punya musuh di mata para tetangga, pasangan ini pun dikenal sebagai orang yang dermawan, cukup kaya di lingkungannya. Dulu sang suami Tanto bekerja di salah satu perusahaan, namun karena pensiun, pasangan ini pun memilih membeli salah satu rumah pinggir jalan dan dijadikan hotel. Hotel tersebut diberi nama Harmoni. Keduanya bergiliran menjaga. Saat sore menjelang pagi dijaga oleh sang suami Tanto, sementara dari pagi hingga malam dijaga sang istri Kasmirah. Punya banyak aset namun masih bekerja dan dikenal sebagai pekerja keras, Kasmirah sendiri selalu memakai baju yang bagus dan perhiasan yang banyak. Menurut para tetangga semuanya nampak terlihat baik-baik saja hingga akhirnya ada kejadian seperti yang tak diharapkan. Di tanggal 2 November 2023 di sore hari, seorang warga yang melintas mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Saat diselusuri ternyata jeritan wanita tersebut berasal dari dalam hotel. Karena pintu terkunci, warga tersebut langsung meminta tolong kepada warga lainnya. Hingga tak lama para warga pun langsung mendobrak pintu tersebut dan kaget menemukan seorang wanita sudah dalam kondisi tragis dan bahkan berlumuran cairan merah, penuh lirih meminta tolong kepada para warga. Kaget menemukan Kasmirah pemilik hotel dengan kondisi tragis, para warga pun langsung membawa ke rumah sakit. Tak lama warga juga menelpon suami dari Kasmirah, Tanto, yang berada di rumah meminta segera menyusul ke rumah sakit. Pak Tanto langsung menyusul ke rumah sakit. Di sana, Kasmirah menyebutkan dirinya mendapatkan penganiayaan, disakiti seorang wanita yang datang ke hotelnya sebagai tamu. Kasmirah mendapatkan banyak luka akibat benda tajam. Hingga akhirnya keluarga dari Kasmirah pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini pun tak lama langsung ke TKP mengamankan. Pihak kepolisian pun menyelidiki TKP, melihat CCTV dan interogasi orang-orang di sekitar sana. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya tak lama pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang perempuan bernama Yuni di rumahnya sendiri. Yuni sendiri ternyata adalah seorang janda dengan satu anak yang diamankan tanpa perlawanan. Di kantor polisi, Yuni pun mengakui dirinya pelakunya dengan alasan pusing terlilit hutang. Saat itu Yuni pun datang ke hotel dengan membawa senjata tajam. Tujuannya memang sengaja ingin mengambil emas yang digunakan oleh Kasmirah. Sengaja membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti dan Kasmirah menyerahkan emasnya kepada Yuni saat itu. Namun tanpa Yuni sadari kalau Kasmirah saat itu melawan hingga dirinya panik dan memilih menikam Kasmirah beberapa kali hingga akhirnya Kasmirah terjatuh. Tepat di kejadian itu di tanggal 2 November 2023 di hotel saat sepi. Yuni datang dengan memakai masker dan berhijab, datang dengan motornya yang terparkir jauh. Saat masuk ke sana, ada Kasmirah sendirian yang tengah menjaga hotel. Berpura-pura menjadi seorang tamu menyewa salah satu kamar. Saat sudah di kamar, Yuni berpura-pura memanggil Kasmirah, menyebutkan kamar hotelnya bermasalah. Saat Kasmirah masuk ke dalam kamar, langsung saja Yuni pun mengancam Kasmirah. Namun tanpa disadari Yuni kalau Kasmirah melakukan perlawanan hingga akhirnya Yuni panik dan menikam Kasmirah beberapa kali. Usai Kasmirah pingsan karena terluka, Yuni pun mengambil harta benda milik Kasmirah dan tak lama menguncinya dari luar. Yuni pun kabur meninggalkan hotel tersebut dan pulang ke rumahnya seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan tak lama kemudian Yuni pun meninggalkan rumah menggadaikan emas-emas milik Kasmirah. Emas milik Kasmirah digadaikan puluhan juta, dirinya pun bisa membayar hutang 2 juta dan tak lama uang yang lainnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Yuni pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Menjalani beberapa kali persidangan, Yuni pun mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Sementara Kasmirah sendiri masih mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan kini hotel milik Kasmirah dijaga sang suami saja. Dari permasalahan ini banyak tetangga yang tak menyangka kalau Yuni memang punya hutang dan menghalalkan segala cara demi membayar hutang dan kehidupannya. Setelah mendapatkan vonis hukuman 8 tahun penjara, Yuni pun mengaku menyesal. Dirinya memang kehilangan akal hingga akhirnya memilih
mencari uang untuk keluarga. Namun kini setelah Yuni ditahan, keluarga Yuni pun cukup kesusahan, apalagi anak sematawayang Yuni yang biasa dibiayai oleh Yuni pasca dirinya bercerai. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.